Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Galih Wisnu Pradana, SE MSc. Saya merupakan dosen tetap dalam program studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah Project Based Learning yang ditawarkan di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode ACCT 13403. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Mahasiswa akan mempelajari siklus pengembangan sistem, metodologi pengumpulan kebutuhan informasi, perancangan basis data, serta prinsip interaksi antara manusia dengan komputer. Selain itu, mata kuliah ini juga melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang formulir, laporan, dan sistem informasi yang terdistribusi. Pendekatan pembelajaran melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran mandiri untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu merancang proses bisnis dan sistem informasi secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi terkini. Perkuliahan Analisa Perancangan Sistem Informasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi UAJY, yaitu kuliah.uajy.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah self-directed learning, small group discussion, dan discovery learning. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi yang pertama CPL 4 terkait dengan pengetahuan teoritis, yaitu memiliki pengetahuan teoritis di bidang akuntansi, memiliki kemampuan riset, dan pengetahuan lain dalam konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Lalu yang kedua terkait dengan CPL 5, yaitu adalah pengetahuan praktis, yaitu memiliki kemampuan manajerial di bidang akuntansi, menguasai pengetahuan seputar profesi akuntansi, serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan berpengetahuan kewirausahaan. Yang ketiga, CPL 8 terkait dengan keterampilan akuntansi khusus, yaitu memiliki kemampuan akuntansi dalam berbagai level dan konteks, serta mampu memproduksi produk akuntansi dengan proses analisis berbasis IT. Yang keempat, CPL 9 terkait dengan keterampilan akuntansi berbasis peminatan, yaitu memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk membuat keputusan strategis dalam bidang akuntansi berbasis teknologi untuk penguatan kewirausahaan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama, mampu merumuskan dan mengaitkan teknik, prinsip, serta pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan untuk mampu secara mandiri mengkoordinir, mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk mampu menginterpretasikan penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan untuk mampu menerapkan pendekatan siklus pengembangan sistem. Untuk pembelajaran pada mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi ini meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UAJY,
PowerPoint, studi kasus, serta video pembelajaran. Referensi utama yang digunakan adalah karangan Falasih and Zhou tahun 2021 dengan judul Modern System Analysis and Design edisi ke-9. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah analisa perancangan sistem informasi ini yang pertama adalah System Development Environment, lalu dilanjutkan dengan The Origin of Software. Pertemuan ketiga akan membahas terkait dengan Managing Information System Project. Pertemuan keempat akan membahas mengenai Identifying and Selecting System Development Project. Pertemuan kelima akan membahas terkait dengan Initiating and Planning System Development Project. Pertemuan keenam akan membahas mengenai Determining System Requirement, dan pertemuan ketujuh akan membahas terkait dengan Structuring System Process Requirement. Lalu akan ada UTS, di mana UTS ini mahasiswa yang sudah dikelompokkan dalam kelompok akan menyusun proposal rencana pengembangan sistem. Setelah UTS di pertemuan ke-8, kita akan membahas terkait dengan Structuring System Data Requirement. Pertemuan 9 kita akan membahas terkait Designing Database. Pertemuan 10 kita akan membahas terkait dengan Designing Form and Report. Pertemuan 11 akan membahas terkait dengan Designing Interface and Dialog. Pertemuan 12 akan membahas terkait dengan Designing Distributed and Internet System. Pertemuan 13 akan membahas terkait dengan System Implementation, dan pertemuan 14 akan membahas terkait dengan Maintaining Information System. Lalu untuk UAS ini adalah finishing untuk proposal rencana pengembangan sistem yang sudah dibuat oleh kelompok. Nah, penilaian dalam mata kuliah analisa perancangan sistem informasi ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah penguasaan teori dan konsep. Ini saya ambil dari kuis atau mini kuis yang saya lakukan atau dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan bobot 20%. Lalu yang kedua adalah kemampuan komunikasi dalam presentasi dengan bobot 30%, dan bobot terbesar adalah terkait dengan proyek pengembangan sistem atau proposal rencana pengembangan sistem sebesar 50%, sehingga totalnya adalah 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran secara asinkron yang akan saya buat untuk mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Halo, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, hari ini kita akan memulai petualangan kita dengan topik The System Development Environment. Nah, kenapa kok topik ini menjadi penting gitu ya? Karena kita tahu bahwa setiap sistem yang kita gunakan, mulai dari aplikasi di ponsel teman-teman hingga sistem yang dijalankan di perusahaan besar, itu dibangun melalui proses yang penuh tantangan dan kerjasama antar banyak pihak. Nah, di pertemuan ini kita akan mengungkap proses pengembangan sistem, lalu siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem, dan bagaimana mereka bekerja sama, serta apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut. Nah, sebelumnya ingat bahwa teman-teman sudah menyelesaikan pretest itu bukan hanya untuk mengukur pengetahuan teman-teman, tetapi untuk memberikan gambaran awal tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi, jika teman-teman sudah merasa sedikit menyentuh materi sebelumnya, itu tandanya teman-teman siap untuk melangkah lebih jauh. Nah, kita akan menggunakan atau mengacu pada buku Modern System Analysis and Design, ini karya Joseph S. Falasih and Joe F. George edisi 9. Dan buku ini akan menjadi teman setia kita sepanjang perkuliahan ini. Oke. Nah, saya sudah menyertakan link bookshelf untuk mendownload buku
ini gitu ya di situs kuliah teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk mendownload buku ini. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas beberapa konsep penting yang menjadi dasar dalam bidang ini. Nah, slide pertama ini kita akan mengenal lebih dekat dengan beberapa istilah yang sangat fundamental. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan apa itu Information System Analysis and Design. Jadi ini merupakan proses yang sangat kompleks ya dan penuh tantangan di mana tim yang terdiri dari profesional bisnis dan sistem itu bekerja sama untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah tulang punggung bagi banyak organisasi, baik itu organisasi skala kecil hingga skala yang besar. Dan tentunya ini mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Ya, itulah yang disebut sebagai Information System Analysis and Design. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang application software. Application software ini merupakan aplikasi perangkat lunak ya yang dirancang untuk mendukung fungsi atau proses organisasi tertentu. Ini mencakup beberapa jenis aplikasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan yang terakhir kita mengenal yang namanya sistem analis. Ya, sistem analis ini adalah peran penting dalam sebuah organisasi, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan merancang sistem informasi. Nah, sistem analis ini berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dengan solusi teknis yang akan diterapkan melalui sistem informasi. Nah, semua topik ini sangat penting untuk dipahami ya, karena akan menjadi dasar bagi teman-teman dalam memahami bagaimana sistem informasi ini dibangun, diimplementasikan, dan dipelihara untuk mendukung tujuan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendekatan organisasi dalam analisis dan perancangan sistem. Nah, seperti yang kita lihat di figur 1.1 ya, proses ini didorong oleh 3 elemen utama, yaitu adalah metodologi, teknik, dan alat. Nah, ketiga elemen ini berfungsi bersama-sama untuk memastikan bahwa proses analisis dan perancangan sistem itu dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Nah, kita akan membahas satu persatu nih ya. Yang pertama adalah metodologi. Metodologi ini adalah kerangka kerja yang lebih besar ya, yang memandu seluruh proses analisis dan perancangan sistem. Ini menyangkut prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh tim untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, metode ini ya, metode yang digunakan ini sangat bergantung pada sifat dan kompleksitas dari sistem yang sedang atau akan dikembangkan. Lalu yang kedua adalah teknik. Teknik ini merujuk pada pendekatan atau metode yang lebih spesifik ya, yang digunakan dalam menjalankan metodologi. Nah, ini bisa mencakup berbagai teknik analisis, desain, dan pemrograman yang memungkinkan tim untuk merancang dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah alat ya. Nah, alat ini digunakan untuk mendukung penerapan metodologi dan teknik ya. Nah, alat ini bisa berupa perangkat lunak pemodelan ya, lalu sistem manajemen proyek atau alat pengujian yang membantu dalam melaksanakan proses perancangan dan pengujian sistem. Nah, dengan memahami bagaimana ketiga elemen ini berinteraksi, teman-teman akan lebih mudah melihat bagaimana sistem yang kita gunakan sehari-hari itu dibangun. Oke, baik, selanjutnya ya kita akan mengenal lebih jauh tentang dua konsep kunci dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah System Development Methodology dan yang kedua adalah System Development Life Cycle. Nah, apa sih itu System Development Methodology? Jadi ini merupakan serangkaian proses standar yang digunakan oleh organisasi untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Nah, mengapa kok metodologi ini menjadi penting teman-teman? Karena ya dengan mengikuti metodologi yang jelas, tim pengembang itu dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, efisien, dan dapat dipelihara gitu ya dalam jangka panjang. Nah, proses ini akan mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dari mulai analisis kebutuhan hingga implementasi dari sistem itu sendiri.
Lalu yang kedua, apa itu System Development Life Cycle atau yang biasa kita sebut sebagai SDLC. Jadi SDLC ini adalah pendekatan tradisional yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan sistem informasi. Nah, SDLC ini mencakup beberapa fase yang mengarah pada pencapaian keberhasilan dalam analisis dan desain sistem. Nah, ini adalah proses yang terstruktur yang dimulai dengan pengumpulan kebutuhan dan berakhir dengan pemeliharaan serta evaluasi sistem yang telah diterapkan. Nah, pada umumnya SDLC ini terbagi dalam beberapa fase, termasuk perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa SDLC ini bersifat atau prosesnya adalah iteratif gitu ya, iteratif yang dimana mereka saling berhubungan dan bisa kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Ya, nah kenapa kok kedua konsep ini penting teman-teman? Karena keduanya ini membantu kita dalam memahami bagaimana sistem informasi itu dikembangkan dari awal hingga akhir, ya, serta bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem tersebut itu memenuhi standar kualitas yang diperlukan atau belum. Oke, sebelum kita membahas satu persatu tahapan dari SDLC ya, ini adalah figur 1.2, ini adalah proses gitu ya dari SDLC itu sendiri. Jadi di sini kita lihat ada beberapa fase teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan nih atau planning. Jadi perencanaan atau planning itu yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menetapkan anggaran, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, setelah perencanaan itu selesai dilakukan, aktivitas atau fase selanjutnya adalah analisis. Analisis ini untuk menggali kebutuhan pengguna dan menganalisis proses bisnis yang ada untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang jelas. Oke, nah setelah sistem atau spesifikasi itu jelas ya, langkah selanjutnya atau fase selanjutnya adalah mendesain, yaitu adalah merancang solusi teknis termasuk di dalamnya adalah arsitektur dari sistem itu sendiri, lalu interface ya, dan desain basis data yang akan dijadikan blueprint untuk implementasi. Nah, setelah desainnya itu berhasil dibuat nih gitu ya, tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi di sini adalah mengubah desain menjadi sistem yang berfungsi ya, termasuk di dalamnya itu adalah penulisan kode dan integrasi komponen sistem. Nah, di dalam implementasi ini juga kita perlu melakukan yang namanya testing, yaitu adalah menguji sistem untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya tahap terakhir ya dalam SDLC itu adalah maintenance. Maintenance di sini adalah memastikan bahwa sistem itu tetap berfungsi dan diperbaharui sesuai dengan perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul setelah adanya implementasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, garisnya tuh nggak putus teman-teman, tanda panahnya tuh nggak putus gitu ya. Ini disebut sebagai life cycle. Itulah tadi kenapa di penjelasan sebelumnya SDLC ini adalah suatu proses yang iteratif gitu ya, bisa saling berkelanjutan. Nah, dari gambar ini gitu ya, kita bisa menarik benang merah bahwasanya SDLC ini akan memberikan struktur yang jelas untuk memastikan bahwa setiap fase dalam pengembangan sistem itu berjalan secara efisien dan menghasilkan solusi yang dapat dipelihara gitu ya dalam waktu yang panjang gitu. Oke, ini adalah fase 1 dan 2 dalam SDLC, yaitu adalah planning dan analisis gitu ya. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan planning terlebih dahulu gitu ya. Jadi pada fase perencanaan itu kebutuhan untuk sistem baru atau peningkatan sistem yang sudah ada itu mulai diidentifikasikan tuh teman-teman di sini. Jadi proses ini itu dimulai dengan pemahaman kebutuhan bisnis yang mendalam untuk memastikan sistem yang dikembangkan akan mendukung tujuan organisasi. Jadi pada tahap ini kebutuhan itu mulai diidentifikasi gitu ya, dianalisis, diprioritaskan dan diatur untuk memastikan bahwa proyek ini akan berjalan dengan efisien. Nah, salah satu hasil penting itu adalah menentukan lingkup dari sistem yang akan dikembangkan. Nah, output dari fase planning ini adalah baseline project plan. Gitu ya, baseline project plan ini merupakan rencana dasar yang akan menjadi pedoman untuk seluruh pengembangan proyek. Jadi termasuk di dalamnya itu ada anggaran, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun sistem. Nah, setelah planning atau perencanaan ini clear gitu ya, fase selanjutnya adalah analisis. Ya, jadi fase analisis ini dimulai dengan mempelajari sistem yang ada, baik yang manual maupun yang sudah terkomputerisasi.
Nah, tujuan utamanya itu adalah memahami bagaimana sistem yang ada itu bekerja dan apa yang perlu diganti atau mungkin ditingkatkan. Nah, pada fase analisis ini, gitu ya, tim analis itu bekerja dengan penginputan data dari pengguna untuk menentukan gimana sih sistem baru ini akan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hal ini itu melibatkan pemahaman yang mendalam gitu ya tentang proses bisnis dan tujuan organisasi. Lalu hasil dari fase analisis ini adalah deskripsi solusi ya, deskripsi solusi alternatif gitu ya yang akan direkomendasikan kepada tim analis gitu ya, di mana tim ini akan memberikan gambaran mengenai gimana sistem yang baru atau yang diperbaharui itu bisa memenuhi kebutuhan yang sudah dianalisis. Jadi ya dari fase 1 dan 2 atau fase perencanaan dan analisis ini sangat penting untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tanpa perencanaan yang baik dan analisis yang mendalam ya, proyek pengembangan sistem itu beresiko loh mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kedua fase ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Itu ya teman-teman, ini adalah fase 1 dan 2. Ketika fase 1 dan 2 udah clear, kita akan lanjut ke fase yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah fase yang ketiga dalam SDLC, yaitu adalah fase desain gitu ya. Jadi fase desain ini nanti terdiri dari dua, logical design and physical design. Nah, sebelumnya kita masuk dulu, apa sih itu fase desain gitu ya. Jadi pada fase ini ya, analis itu akan mengkonversi solusi alternatif ya yang telah dianalisis ke dalam spesifikasi logis dan fisik. Jadi di sini kita mulai merancang bagaimana sistem ini akan dibangun ya dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan non fungsional yang diinginkan oleh pengguna dan bisnis. Oke, nah di desain itu ada yang namanya logical design atau dibagi menjadi dua gitu ya, logical design dan physical design. Logical design ini adalah bagian dari proses desain yang tidak tergantung pada platform perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Jadi di sini kita menggambarkan solusi dalam bentuk yang lebih konseptual. Misalnya diagram alir atau model entitas relasi gitu ya, tanpa mempertimbangkan detail teknis yang lebih mendalam yang berkaitan dengan teknologi tertentu. Ya, nah desain logis ini lebih fokus pada bagaimana sih proses-proses sistem itu akan bekerja satu sama lain. Nah ini pernah teman-teman pelajari di mata kuliah sistem informasi akuntansi ketika teman-teman itu ngebuat yang namanya DFD atau flowchart gitu ya. Nah itu di analisis sistem perancangan informasi itu disebut sebagai logical design. Nah setelah logical design itu terbentuk gitu ya, selanjutnya adalah physical design. Ya, pada fase ini atau pada fase physical design ini spesifikasi logis tadi yang sudah teman-teman buat ya itu akan diubah menjadi detail teknis yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Jadi di sini meliputi pemilihan teknologi, database ya, bahasa pemrograman ya serta platform yang akan digunakan untuk membangun sistem. Nah, pilihan-pilihan ini sudah seringkali diputuskan oleh organisasi atau klien yang bekerja sama dengan tim pengembang biasanya. Ya, jadi kalau kita boleh menarik benang merah gitu ya di fase desain ini dalam SDLC itu menjadi fase yang sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun ini akan memenuhi kebutuhan bisnis yang efektif atau enggak gitu ya. Jadi dimulai dari desain yang logis gitu ya, yang lebih konseptual, lalu translate gitu ya ke desain fisik yang mengarah pada implementasi teknis yang nyata. Di mana seluruh proses ini itu tentunya akan membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu berfungsi dengan baik dan dapat dioperasikan gitu ya di lingkungan yang telah ditentukan atau dianalisis sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di fase desain ini teman-teman sudah mempelajari secara teknis gitu ya di mata kuliah sistem informasi akuntansi ketika teman-teman itu ngebuat DFD gitu ya, ngebuat flowchart, lalu entity diagram ya. Habis itu teman-teman membuat form and report, bagaimana teman-teman membuat user interface gitu ya. Itu sudah teman-teman pelajari di sistem informasi akuntansi dan itu masuk dalam fase yang ketiga dalam SDLC. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut ke fase yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah fase yang keempat dan kelima dalam SDLC, yaitu adalah implementation and maintenance. Ya, jadi pada fase implementasi, tadi sistem yang telah dirancang itu akan mulai diubah menjadi
bentuk yang dapat digunakan gitu kan. Jadi proses ini melibatkan pengkodean, pengkujian ya dan pemasangan sistem ke dalam lingkungan organisasi. Jadi sistem baru yang telah dikembangkan kemudian dipasang dan diterapkan sehingga dapat digunakan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, ini adalah fase yang sangat penting gitu teman-teman, karena sistem baru itu harus memenuhi harapan organisasi dan berfungsi dengan baik dalam operasional sehari-hari. Jadi implementasi itu tidak hanya mencakup pemrograman atau pengembangan perangkat lunak saja teman-teman, tetapi juga memastikan bahwa sistem itu diterima oleh pengguna dan dapat diintegrasikan dengan proses bisnis yang ada. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan tahapan implementasi ini gitu ya. Jadi suatu organisasi itu akan mengimplementasikan suatu sistem itu secara paralel atau secara langsung gitu ya. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, salah satu hasil yang signifikan dari fase implementasi ini adalah bahwa sistem baru itu harus menjadi bagian dari aktivitas harian organisasi, yaitu adalah mendukung produktivitas dan mempermudah pengambilan keputusan. Gitu ya, teman-teman. Lalu aktivitas yang kelima adalah maintenance. Jadi setelah sistem itu diterapkan gitu ya, sistem itu diimplementasikan gitu ya, fase pemeliharaan itu dimulai. Jadi pada fase ini sistem yang sudah diterapkan itu perlu diperbaiki, diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dari organisasi. Nah, fase pemeliharaan ini berkelanjutan sifatnya teman-teman gitu ya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem itu tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, kenapa kok ini menjadi penting? Bisa saja bahwa organisasi itu mungkin mengalami perubahan dalam kebutuhan bisnis atau teknologi baru yang mungkin membutuhkan perubahan pada sistem yang ada, sehingga sistem itu harus secara rutin itu diperbaharui untuk mengatasi masalah atau peningkatan yang nantinya ditemukan selama penggunaan gitu ya, sehingga memastikan bahwa sistem itu tetap berjalan secara efisien. Nah, jadi kalau kita boleh menarik benang merah nih dari aktivitas keempat dan kelima ya, pada fase implementasi dan pemeliharaan ini itu menjadi satu hal siklus yang penting ya, tidak kalah penting dengan siklus-siklus yang lain dalam SDLC, di mana bahwa implementasi itu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu dapat diterapkan dan digunakan dengan efektif. Oke. Nah, sementara maintenance atau pemeliharaan itu menjaga agar sistem tersebut tetap relevan dan berfungsi dengan baik sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi. Jadi tanpa fase-fase ini gitu ya, sistem itu nggak akan dapat bertahan lama gitu ya, dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi yang dihadapi oleh organisasi. Nah, kita telah mempelajari nih ada 5 aktivitas atau 5 fase dalam SDLC. Oke, sekian teman-teman penjelasan materi kita pada hari ini ya. Nah, setelah pemaparan ini silahkan saya meminta teman-teman untuk kembali ke situs kuliah. Oke, di situ saya sudah menyediakan form diskusi ya. Forum diskusi di situ, silakan teman-teman dapat memanfaatkan forum diskusi ini apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau kebingungan terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, saya akan meresponnya di situ dan kita gunakan forum itu untuk saling bertukar pikiran atau berdiskusi bersama, gitu ya. Dan ingat bahwa keaktifan teman-teman saya nilai di sini. Oke. Lalu yang kedua, masih di situs kuliah. Jadi setelah teman-teman membaca atau mendengarkan pemaparan saya, di sini ada link untuk post test ya. Link untuk post test ini akan muncul. Silakan teman-teman dapat mengerjakan post test ya. Waktu yang saya berikan adalah 30 menit gitu ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan sebaik mungkin post test ini. Gitu ya, teman-teman, tetap semangat ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sekian video rekaman pembelajaran secara asinkron dalam mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi pada program studi sarjana akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih.